karya itu bukan tentang apa yang kita punya, tapi apa yang kita lakukan. Konon. Berkaryalah sekecil apapun karya itu, Kak. Karena apa? Karena sia-sialah hidup tanpa sebuah karya. Bagaimana di Outplay Indonesia ini berkarya itu memasukkan sense of art-nya gitu. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Yuhu! Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kedatangan bapak-bapak 2 anak. Ada Mas Agung Pameswara. Hai guys. Hai guys. Hai guys banget Mas. Hai guys banget ya. Biarpun anak 2 tapi harus ya tetap kelihatan tua lah gitu kan maksudnya, Kak. Kelihatan muda, Pak. Kelihatan muda. Iya. Ini ngomong-ngomong mau lihat kamera mana banyak banget, ada 13. 13 juta loh 13 ini kamera loh. banyak pisan, ya Allah. Bisa ke sebelah sini, ke tengah, bebas lah mau lihat kamera CCTV di atas juga boleh. Allahu Akbar. Mas Agung apa kabar? Alhamdulillah baik-baik aja. Walaupun kondisi lagi nggak menentu ya, cuma hati nggak boleh nggak menentu sih, harus menentu terus gitu. Tentunya. Kok jadi ke hati sih, Pak? Oh iya. Emang sih cuaca emang lagi kayak gini banget. Cuacanya ya? emang panas, hujan tiba-tiba. Iya, kadang-kadang panas sama hujan bareng gitu kan. Jadi mereka tuh ini banget gitu. Emang gini banget. Nggak kayak hubungan. Oke, next. Mas Agung sibuk apa ini? Sekarang sih alhamdulillah lagi ini aja sih, senang jadi konten kreator gitu ceritanya. Jadi menggeluti ini ya dunia. Iya, gelut aja pokoknya sih tiap harinya tuh. Konten kreator digital gitu ya. Konten kreator digital. Baru gitu. Gimana? Baru apa? Kalau senengnya sudah lama, seneng udah lama dari kemarin lah. Tai. Boleh taiin bapak-bapak. Seneng sih. Sebenarnya dari zaman kuliah tuh udah bikin film sama anak-anak kampus gitu. Kayak gitu. Cuma belum kepikiran buat jadiin profesi. Jadi ya udah aja jadi seneng-seneng. Kayak hobi-hobi aja. Hobi-hobi gitu aja ya. gitu. Hobi harian lah gitu kan. Hobi mingguan beda lagi. Ya, hobi yang bulanan. dibayar ya. Ya kan? Dibayar gak sih? Hobi sekarang ya. Sekarang udah jadi profesi utama. Gitu. Kalau dulu kan belum kepikiran, Kak. Terus juga pada saat itu sekitar 2016-an masih ngeband-band gitu ya, masih dari 2014. Saka etnik. Semuanya boleh bubar gitu kan. Ira tuh apa sih vokalis bukan? Isun tuh jujur aja ya. Hawak orangnya kan. Iya. KBH dipegang. Vokalis ya, bisa nyanyi, main suling ongko, karinding, wang ya kan. Gamelan, bari gitar. KBH-nya. Iya, jadi Isun beli 2 personil, kira balik. Isun KB. Pindah-pindah jeng. Ngeblak. Aduh, luar biasa. Cuma dari situ sih jadi bisa akhirnya karena memang ada terah kesenian juga dari ibu gitu. Keturunan gitu ya. Ada keturunan. Di darah seni itu nurun gitu gak sih? Enggak nurun, didonorin sih. Di Bluetooth. Iya. Cuma nggak lama lah. Tapi udah bubar bandnya. Enggak, karena kita tidak pernah menyatakan bersatu gitu. Jadi nggak ada pernah bubar. Jadi nggak ada pembentukan, nggak ada pembubaran. Nggak ada. Orang siapa aja boleh jadi personil. Terus nggak keluar gitu. Udah sampai sekarang kayak gitu. Nggak ada perform gitu di mana? Terakhir masih di Bakarwil Gedung Negara tuh, Cirebon Creative Center di situ. Terakhir di situ. Masih inilah. Masih diapresiasi sama teman-teman seniman se-Cirebon Raya. Suun gitu. Masih dianggap masih ternyata. Nyanyi lah. Boleh. Ada lagunya gitu gak sih ciptaan? Sebenarnya lagu udah selama 6 tahun nih, usianya udah 7 tahun nih Saka Etnik tuh. Sampai tahun ini. Lagu yang tercipta alhamdulillah udah sekitar 8 lagu, jadi setahun selagu. Suwe ya. Ya lumayan tapi. Setahun selagu. Nyanyilah. Gitu. Oke. Nyanyi sedikit. Judulnya apa? Judulnya Nyanyian Sungai gitu. Nyanyian Sungai ini terinspirasi dari kebetulan waktu itu ikut berkecimpung ya di Jaga Kali Art nih ceritanya. Waktu itu ada temanya
nyanyian sungai Kak. Jadi dadak bikin gitu. Dadak lagunya. bikin. Bikin jadi lagu keren nih kayaknya gitu kan. Wah, bikin banyak nyanyian sungai kan. Di situ isinya karena Saka Eting itu konsisten. Kita tuh kalau bikin lirik lagu indah-indah Kak, peduli alam konon Kak. Yang alam-alam banget gitu ya. Ya pencitraannya mah konon tahu. Nature. Kenyataan aja embu konon kan. Ya minimal ada campaign lah Kak. Ada inilah, ada pesan moralnya Ada pesan gitu moral, ya. ada pesan mortal gitu. Wah. Silakan. Oke. Mengalir berbelok lalu beriak dalam, bening dan terjal lewati takdir alam, hulu dan hilir menjadi saksi nyata. Terus sekarang jadi Sekarang terjun ke jadi dunia konten. tukang keker. jadi ngapain, yang ngambil video apa segala Ya gitu. awalnya yaitu ya entah pandemi kang gawe berkah atau saya harus berterima kasih kepada COVID atau gimana, saya nggak ngerti lah. Bisa belum paham. Cuma yang jelas di masa-masa sulit waktu 2 tahun terakhir berarti Kak, tidak ada pekerjaan yang bisa saya ambil di kantoran. Akhirnya nekat dengan ketidakpunya apa-apaan. Seadanya Isun ngomong bari bini, wis lah Isun pengen wirausaha. Emang usaha apa Pap? Menang bae. Pusing ge. Lagi mikir. Menang bae tenang. Pusing ge. Kalem gitu ya. Panggil teman gitu kan akhirnya. Ira 2 kamera ya. Yuk motret yuk. Bokat be anak sing seneng potret hasil jepretan kan. Berangkatlah dari situ gitu. Karena kebetulan alhamdulillahnya kita berjejaring dengan publiknya udah dipupuk tuh Kak dari awal. Jadi kenal, Mas Agung motret ah? Iya. Pengen sih dipoto. Oh ya wis gitu kan. Dan dulu harga ya paling murah gitu kan. Wis kang penting jadi alat juga wis laka lightingan lah. Nggak bisa sore ya, soalnya kita lightingnya dari Allah Subhanahu Wa Taala matahari gitu. Jadi pagi ke siang aja ya. Pagi ke siang aja ya, sore nggak bisa. Redup dikit, mendung ya wis turu konon kan. Karena gelap. Depending di reschedule. Gitu berjalan waktu ya, sebuah brand itu akhirnya terbentuk dengan perjalanan baiknya. Akhirnya Kari Isun tak kasih nama Outplay Indonesia. Ini kalau sedinggo sengaja. Sengaja nggak pamer. Ya enggak lah, kita kan minta ya Beb. Kameranya anak pitu masa beli. Tolong Mas Operator disorotin yang ya tolong kita juga XXL sama apa Beb Ira? L. Oh, kebenaran mau reproduce kaos ya. Oh, jadi nanti yang pesan langsung di list bae. Di list. Bari wong kantor, OB tetangga Pak RT, engkau kesirian. Sama security ya. Ambil mission bisa bolak-balik menek di pae kabeh. Gitu Kak. Kenapa namanya Outplay? Yang pertama waktu itu sebenarnya riset Kak. Riset dulu, kalau saya kan alhamdulillah di apa namanya branding identifikasi juga udah belajar. Jadi nyari nama yang belum dipakai oleh brand lain Kak. Penting ya kalau riset gitu tuh ya. Nama gitu. Nggak boleh asal-asalan kalau dulu kan yang penting keren jari Isun ya kan. Kalau sekarang ilmu nih Kak. Sekarang tuh harus tahu dulu apakah, karena gini, ini menyangkut hak kekayaan intelektual, hak cipta. Copyright lah, namun dari bahasa Jerman. Ciluklak ngalore sih konon kan. Tinggal gubukan. Konon. Ketemulah nama Outplay karena waktu itu kita memang misinya adalah kita berkarya di dunia konten itu di tidak mengandalkan studio. Jadi pengen motret, pengen gawe video. Ketika ditanya, Mas studionya di mana? Studionya adalah alam semesta. Wis, alasannya mengkonon karena beli di kantor sih, iya kan? Padahal langka kantor, tapi kan dijadikan sebuah strategi. Keren, jadinya kayak alam semesta gitu. Alam semesta adalah studionya, tinggal pilih mau di mana. Begitu luasnya dan indah kan. Mantap. Makanya dibuatlah Outplay. Outplay itu dibuat arti ambigu sih sebenarnya. Jadi Outplay terjemahan aslinya adalah sesuatu yang lebih unggul atau lebih unggul lah.
atau di slangnya tuh jadi ini out itu luar, play itu main. Jadi main di luar. Yang di alam semesta, Alam semesta itu ya. itu maksudnya. Jadi bisa. let's play out gitu kan. Kayak gitu. Nah, Indonesia ini kenapa dikasih embel-embel Indonesia, sebenarnya cita-cita Isun Kak. Bahwa brand ini suatu saat nanti akan ada outplay Indonesia, outplay Singapura, outplay Malaysia, outplay New York. Amin gitu. Dan Indonesia sendiri Isun dua cita-cita pengen gawa batur-batur Isun bari anak rabi lah, bari keluarga itu keliling Indonesia, dan alhamdulillah di tahun kedua ini tercapai. Walaupun durung keliling kabeh sih ya. Sebagian tapi lah minimal pelan-pelan tiba-tiba lah. Mas bisa nggak ke Bekasi, Mas ke Bandung sih, terus awal tahun insya Allah Mas ketemuan yang Jakarta gitu. Jadi kelilingan. Keliling kemarin Surabaya, Bromo, Malang dan lain-lain segala macam. Tapi untuk saat ini memang belum terbentuk sebagai corporate Kak. Masih ya 2 tahun mah durung anu lah. Masih merintis ya, gitu masih lah merintis ya. lah, masih kategori merintis kan, kecuali sudah berjalan 5-10 tahun baru mungkin akan planning. Tapi insya Allah jaluk doa beki bari Fatek bari mereka awal tahun kita akan membuat satu korporasi kecil di Outplay Indonesia itu. Nanti terbentuk juga Outplay Community, Outplay apa gitu. Ada Outplay Square, jadi Rabi Isun tak pay modal kanggo wis ira warungan, tambang anggur ya kan. Nanti Outplay Square atau apapun namanya. Jadi one stop service. Wong Cirebon kabeh kang kenal Isun pengen ngopi, pengen mangan cemilan Isun anak tempatnya. Sisan lagi ngopi pengen dipoto ya bisa pisan kan. Pengen ngopi sambil dipoto tapi kelambi blesak bisa tuku ning Outplay cloth ya. Jadi makanan lah hawak. Iya, kemaruk kan kemaruk. Hawak pisan. Ya, Gak apa-apa lah wis kabeh memanfaatkan. ya wis kopi, pengen dipoto bari tuku kelambi. Tapi kelalen beli duit berarti kan butuh kerjaan ya, berarti ngelamar ning Outplay Indonesia konon. Menggawe dikit bari kita nembe oli. Cuan. Gitu ya. Terus ini berarti nggak sendiri ya sekarang, udah ada beberapa sih. Ada beberapa gitu. yang bantuin di fotografi, di videografi. Alhamdulillah sekarang juga lagi bareng sama temen garap ini semacam film pendek Kak. Baru rilis episode 1 itu buat di ini platform digital streaming kayak Netflix ala lokal kah. Karena ada WeTV ya kan, ada Stro dan itu di Stro-nya gitu. Buat yang di situ. Ya, buat di situ. Kebetulan kita ngelibatin teman-teman lokal juga. Talentnya wong kang viral nih Gebang kah, si Roy Uchiha barangkali tahu. Oh yang ini yang ini ya. Alhamdulillah sampai sekarang kita berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan baik. Sampai nanti kita masuk ke ranah yang lebih jauh lagi. Syukur-syukur bisa kerjasama dengan pertelevisian atau minimal streaming digital lah. Ya, pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan wis menikmati. Gimana, seru di dunia konten creator? Katanya ada keresahan-keresahan gitu. Keresahan sebetulnya begini ya. Mungkin Eka juga merasakan lah. Apresiasi terhadap konten kreatif itu mohon maaf ya, di kota kita ini agak sedikit kok larang Mas gitu. Masa sih Mas semono ya. Iya Mas larang gitu ya. Kurangi sih. Itu Kang Ngekek, ada Kang Ngekek. Oh iya pasti. Kalau saya ngomong gitu pasti ada ngekek. Saya kalau webinar ya kalau webinar atau apa ngomong ke teman-teman di depan teman-teman sama aja gitu. Dan gini ya, bukan tentang alat yang kita beli, bukan tentang taruhlah jujur Isun Kika mungkin Eka juga tahu tadi malam saya bantuin suatu acara di desa Mandalangan itu. Kita nggak pakai alat yang mahal Kak. Bahkan range-nya itu di sekitaran 2-3 jutaan udah cukup alatnya. Tapi bukan itunya Kak. Kalau Isun kah, bagaimana di Outplay Indonesia ini berkarya itu memasukkan sense of art-nya gitu. Memasukkan jiwa unsur keseniannya di dalam sebuah karya visual. Jadi bagian misalnya Sute nganggo handphone handphone potato kan kentang. Tapi ketika dalam editingnya, dalam proses dan prosesnya itu sense of art-nya dimasukkan, jiwa kita masuk, gerakannya pas apa segala macam.
ditambah mungkin beberapa teknik, itu akan jadi output yang luar biasa. Isun merasakan Kak, ketika saya pelajari Kak, ternyata memang nggak bisa kita paksain Kak. Karena gini, kayak misalnya Isun motret ya, foto produk tempat kopi, bisa lah yuk belak-belakan dari ownernya berapa sih omset mereka per hari. Kalau dihitung cukup enggak sih, mereka menyisihkan sekian puluh persen untuk biaya pemotretan, pembuatan iklan toko DWK. Beli kemot Kak, dibandingkan ketika kita bertarung di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Surabaya misalnya. Mas fotokin pira? Ya seprojek 15 juta. Oh ya wis, DP dikit ya. Di sini enggak Kak. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu, full kosong. Siapa sih? Ferguson berarti enggak tahu. Tidak semudah itu Ferguson. Ya, tapi gini lah, maksudnya saya tidak memaksakan teman-teman fotografer, videografer untuk akhirnya menjadi mahal. Gitu. Dan tidak juga memaksa para calon-calon customer kita untuk memaksakan diri mengeluarkan budget besar, karena ya gimana ya Kak, kayak Isun pengen tuku kelambi kah, pengennya kan LV-LV-an kan. Merek gitu Merek. Cuma pada ya kan PGC-an konon kan. Ya sudah gitu. Cimolan, tinggal ketika tuku cimolan anak kang so estetik ya sudah, jangan mengeluh konon enggak maksudnya Kak. Ketika Mas gawe video iklan pira semene, aduh larang Cak. Segini ya aja sok sih gitu aneh ya. pira, ya paling 80%-nya lah ya wis. Berarti kan saya harus realistis dong. Menyesuaikan Ya wis, gitu ya. lampunya biasanya gawe papat, ya wis gawe loro bae gitu, menyesuaikan. Akhirnya disitulah kenapa disebut digital kreatif, kreatif kreator konten. Ya kita harus kreatif tuh sampai ke situnya Kak. Sampai ke hal-hal itunya. Sampai ke hal gitu itunya, sampai Mas Agung jaluk press list sih lah Kak. Saya begitu. Serius nggak ada. Jadi gak adanya berapa gitu? Saya dari hati ke hati. Misalnya Eka nih, Mas Isun kah duwe warung, pengen sih gawe video sinematik warungnya kah ala-ala. Biar ayo. estetik gitu ya. Pira, pira Mas. Ya Isun pengen duluan dikit warungnya. Saya menghitung Kak. Iki jadi buka-bukaan ya. Saya menghitung warungnya seperti apa, berapa kira-kira dari budget yang bisa Eka keluarkan gitu. Maka di situ saya bilang, wis Kak semene bae. Wis lah tak korting tapi jaluk teh manis misalnya. Seperti teh itu. Seliter. Baru refill isi ulang ya. Refill. Seperti itu. Tapi kalau di outplay seperti itu Kak. Jadi alhamdulillah banyak yang terbantu dan outplaynya juga nggak bangkrut Kak. Karena gini, perhitungannya pas. Sampai maksudnya Kak ya bisalah tetekuan konon Kak. Ada kan teman-teman, mudah-mudahan sih nggak terjadi lagi. Asal jebret-jebret aja akhirnya gulung tikar Kak. Karena nggak memperhitungkan tidak memperhitungkan ya, itu. detail-detailnya. Ya mudah-mudahan sih Isun sih pengen ayo wong Cirebon, Kang kreatif, ya maju bareng konon Kak. Makanya Isun sih beli sungkan-sungkan, Mas Agung triknya gimana sih kalau closingan apa sih? Tak paywuru Kak, sampai ke akar-akar ya, sampai balik kulit-kulitnya, belak-belakan gitu ya. baik. Karena buat saya gini, apa bedanya dengan kita jualan baju di Tegal Gubugan Kak? Uang isinya sekitar berapa puluh toko itu kan isi baju semua. Tapi toh mereka sampai saat ini hidup semua gitu. Isun berpikir mengonon. Fotografer atau videografer bukan cuma Isun Kak ning Cirebon ya. Akelah, akeh pisan paling lek. Tapi apakah kita saling sikut apa tidak Kak? Malah sampai sekarang tuh kita kasih sebuah ekosistem dari Isun tuh beginian. Ketika harga itu sangat sudah tidak masuk, saya akan kasih ke teman saya yang memang baru sangat merintis. Anak job ki, tapi semene wis beli tak potong, saya nggak ngambil untung. Tolong digarap ya, Kang penting uang Cirebon ke bagian KB. Oh siap Ang, berangkat. Gitu. Ketika ada jobnya yang agak besar, saya pasti merger. Mangkat yuk, wis namanya double, nama Outplay Indonesia dan dia gitu. Berangkat bareng, hasilnya kita
hidup bareng-bareng. Lagi. Keresahan selanjutnya adalah banyak ya Pak banyak. keresahannya ya Pak. Sebagai keresahannya adalah apa ya? Walaupun Isun dudu wong ahli di bidang sinematografi atau fotografi atau videografi, tapi ya Isun sih beli menyalahkan lah. Tapi orang tuh dengan mudahnya sekarang bikin konten Kak. Serius. Bahkan mengklaim bahwa saya adalah seorang konten kreator kan enggak. You tidak tahu, beli berutah. Aduh, masya Allah kun arane gawe satu tag iku sampai panas-panasan udan-udanan. Baterai ketinggalan, memori card rusak tuh semua ngono-ngono enggak. belum ngedit-ngeditnya. Belum ngedit gitu kan. Yang lainnya ya. Sekarang ya entah di platform digital lah, entah bu Reels, bu TikTok, bu apa. Semuanya akhirnya bisa bikin. Dan itu sayangnya ada beberapa orang yang menyatakan bahwa, "Wih, konten kreator." Apa ya, dedikasi kitanya tuh akhirnya jadi kirisku ya mengkainan si USB bisa tuku kamera, tuku HP kang bagus. HP terus iya, beli joget-joget gitu. Joget-joget, pakai musik, jedeg-jedeg, pragat. Itu Kak entah ya sampai sebenernya. kapan akan seperti itu. Cuma akhirnya Isun rada tetek awake setelah oh ya itu ternyata bukan kategorinya Kak. Bahwa yang sinema, pembuatan yang serius dengan produksi yang cukup tinggi, melibatkan tim-tim kreatif, itu baru yang disebut content creator. Walaupun misalnya single kayak YouTuber Sigit BT dan lain-lain, itu content creator karena dia memang betul-betul memikirkan dari praproduksi sampai pasca produksi. Ayo Kang, mohon maaf padu ning HP sut ya, ke sawah-sawah. transisi terus dikagumi dan akhirnya dia dapat cuan bikinin iklan itu kan ya nggak apa-apa sih, cuma itu rezekinya dia. Cuma maksudnya jangan menyatakan bahwa aing konten kreator gitu. Itu tuh konten kreator bisa gawe sasis ya tidak lah gitu. Beda gitu ya Mas ya? Iya gitu kan. Maksudnya kah? Yuk kita jadi konten kreator yang bener gitu, yang apa? Mempunyai effort yang tinggi, dua ilmu yang kang beneran konon kah? Motret ya asal jepret-jepret baik gitu kan. Ya minimal aja bengkok-bengkok konon kah gitu. Aja miring-miring ya, ada konsep-konsepnya gitu ya. Karena itu nantinya akan jadi nanti itu akan jadi penyakit Kak ke depannya. Kalau misalnya dikit-dikit wisin konten kreator itu jadi penyakit. Akhirnya dia tidak mengerti perkembangan pasar digital kreator gitu kan. Ya itu yang terjadi, foto minuman ya 50.000 dapat 5, konon-konon 5 foto. Ya itu ya kitanya yang seriusnya nggak akan bisa berkembang gitu. Kalau yang ada hal-hal yang seperti itunya tidak dididik lah gitu. Dikasih tahu gitu dikasih lah tahu. ya. Makanya saya punya cita-cita sama teman-teman yang seprofesi, yuk kita bikin kelas barengan. Tak bilang gitu, bikin kelas barengan, priben carae bahwa boleh tidak punya kamera pakai HP nggak apa-apa. Mbok ya, tapi minimal ada dasar-dasar yang harus diterapkan konon kakak. Sehingga berkarya. Ini soal urusan karya jari Isun maka visual itu. Jangan asal-asalan gitu iya, ya. adalah proses yang harus ditempuh kan. Bagian Mas Isun kan beli 2 kamera, beli apa yang emang kita 2. Ya pada kan? baik pada gitu baik ya. gitu kasarnya. Saya juga mengawali dengan tidak punya apa-apa. Cuma kan karya itu bukan tentang apa yang kita punya, tapi apa yang kita lakukan konon. Gitu akhirnya iya Mas ya. Akhirnya apresiasi itu kan tumbuh ketika melihat suatu karya itu terlihat akan lebih hebat. Perkembangan konten kreator di Cirebon sendiri tuh gimana sih Mas? Makin kesini gitu. Makin kesini kayak makin butuh. Ya, Iya. tinggal ini aja sih. Walaupun jujur ya, Isun Game masih akeh yang harus dievaluasi lah banyak gitu. Saya sendiri selama 2 tahun ini belum membuat sebuah mahakarya belum. Karya yang sesungguhnya belum, karena selama 22 tahun ini Outplay itu masih melayani kebutuhan konsumen, bukan melayani kebutuhan sendiri. Jadi Isun ngomong bari bocah-bocah kah, cuy, saya akan membuat sebuah karya yang tidak ada urusannya dengan klien. Entah
entah itu karya sebuah film atau apa, tapi minimal buat sayanya sendiri bangga dan bisa membawa nama Kirisku sing Cirebon takin, Kirisku sing Cirebon gitu. Kayak Alfie Rev barangkali tahu, Bapak operator. Alfie Rev itu membuat Wonderful Indonesia. Dari mulai komposisi musiknya, sinematografinya, 3D grafisnya. Dan ketika mereka cari tahu, mereka itu dari Bali gitu kan. Nah, Cirebon kapan bisa loh. Ketika saya riset Kak, ketika riset di Cirebon tuh banyak banget orang yang dikin jago kinca. Baik orang berkompeten banyak ya. Loh, banyak banget serius. Kendalanya apa sih berarti kayak gitu, Mas? Mungkin ada pada ego sih. Ego bahwa kayak misalnya kayak Isun adalah orang satu-satunya yang jago ngedit menggunakan 3D ya. Maka ya sudah akan menjadi wislah Isun. Jadi tidak coba untuk menjahit diri konon enggak. Misalnya Isun bisa apa, ketemu Bari Mbak Eka Kang bisa apa, terus akhirnya menjadi satu rajutan yang utuh konon enggak. Jadi lamun gawe klambi sih anak kancing, anak benang warna merah, benang warna biru, akhirnya jadi anak sablonan, akhirnya jadi kelambi Kang. Jadi baju bagus pisan Cak konon. Kolaborasi gitu. Kolaborasi Kak. Makanya saya selalu yaitu berawal dari sering ngopi sama teman-teman, ngopi bareng. Sok curhat sok ira kendala ini di Isun dua kendala mengkenen, ira bisa bantu beli begitu. Jadi saling terbuka, kemudian kita menyadari bahwa kita punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, kekurangan kita diisi oleh kelebihan-kelebihan mereka, dan kekurangan mereka kita yang isi dari kelebihan-kelebihan kita. Ada yang kelewat nggak nih yang belum disampaikan ke teman-teman Ngopi Pasti? Atau ada kalimat-kalimat apa? Off air. Kalimat-kalimat motivasi gitu ya, apa? Buat teman-teman. Boleh. Kalimat motivasinya paling ini. Berkaryalah sekecil apapun karya itu Kak. Karena apa? Karena sia-sialah hidup tanpa sebuah karya. Mendingan berkarya tapi dilihat kecil daripada tidak melakukan apa-apa. Daripada tidak melakukan sama sekali apa-apa gitu. Ayo gitu. berkarya. Apapun karyanya Kak. Serius. Ya apapun, bisanya apa? Bisanya gitu apa? Ya. Bisa ngelamun lah. Terus ngapain ngelamun di videoin konon? Karena kita tidak tahu, siapa tahu 5-10 tahun ke depan ngelamun itu menjadi sebuah profesi Kak yang dibutuhkan. Mbok. Iya loh. Profesi apa Bang ngelamun gini dia. Tiba-tiba Mas jago ngelamun ya? Iya. Bisa gak kerja di perusahaan saya gitu? Lagi butuh orang yang ngelamun nih gitu. Buat pajangan di depan. Mas Agus seru banget. Makasih udah sharing di Ngopi Pasti. Suwun. Sukses tadi tuh proyek-proyek ke depannya. Semoga terlaksana. Jangan lupa kaos. Siap. Sukses buat apa Indonesia. Iya, kalau ada loker-loker lah. Jadi apa ya Isun di situ? Tapi jujur ya Isun pengen collab dari Mbak Eke. Terus diapain Isunnya? Ya enggak, biasanya kita butuh reflektor lampu sih. Kirain jadi berokan gitu. Makasih Mas, sehat selalu. Siap Sun. Sekian Ngopi Pasti Fate Podcast episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah.